Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal servis lagi. Entah mengapa ada ya orang yang merasa aneh dengan tidak melakukan servis. Jadi wes koyok yopo gitu loh, orang mungkin dianggap orang gila kali ya. Motor nggak servis itu disebut sebagai sesuatu yang aneh, karena dia nyebut kalau motor itu nggak diservis maka akan jadi berebet. Jadi katanya ya, kalau mesin nggak diservis, bukan mesin, throttle body ya, dia ngasih contoh throttle body. Kalau throttle body nggak diservis itu bakal banyak anunya, debunya, kotor semua. Dan kalau kotor ini nggak nggak dibersihkan, bakal jadi berebet. Jadi kayaknya ya, semua orang yang kena penyakit berebet di motornya itu bakal dipaksa untuk melakukan servis throttle body. Jadi sepertinya obatnya para mekanik itu seperti itu. Walau penulis juga ya pernah juga jumpai keluhannya adalah ya memang setelah diservis nggak berebet, tapi setelah 30 km berebet lagi. Entah ya logikanya, throttle body nggak dibersihkan bisa berebet itu sumbernya dari mana ya? Karena debu yang lewat throttle body itu ya harusnya nggak akan membuntu injektor ya. Yang mungkin dibuntu itu juga kalau misalnya ada debu ya. Kalau misalnya beneran ada debu yang masuk ke lewat throttle body, itu ya paling valve. Dan valve ngowos itu penyakitnya bukan berebet, tapi loss kompresi. Mesin mati sendiri atau nggak bisa kencang atau ya bermasalah lah. Jadi nggak akan cuma berebet, nggak mungkin lah terjadi berebet itu, karena berebet itu kalau di motor injeksi ya pasokan bahan bakar yang supply itu adalah injektor. Dan kalau injektor kotor, obatnya ya dibuat plong. Dan buat plong itu gampang. Buat plong injektor itu tinggal pakai bensin sel super dan BP92. Nah, orangnya juga protes ya. Penulis diketawain. Lawong injektor buntu. Ya bukan sel super obatnya, tapi V-Power. Ya maklum ya, orang-orang yang seperti ini tuh orang yang sumbernya dari kemakan omongan orang lain, kemakan iklan gitu ya. Dipikir kalau untuk membersihkan ruang bakar maka obatnya adalah bensin beroktan tinggi. Jadi kalau misalnya mesin kotor, ruang bakar kotor, kayaknya bakal direkomendasikan pakai Pertamax Turbo juga. Ya penulis sendiri khusus untuk soal ini wis pernah eksperimen
Motor itu tenaganya paling drop setelah berbulan-bulan pakai Pertalite atau Pertamax. Pakai Pertamax turbo apa bisa membersihkan? Enggak akan ada peningkatan, malah mungkin lebih parah. Dan dibandingkan dengan Shell Super V-Power yang dijual di tempat sini, Shell 95, Oktan 95, itu efeknya kalah ya, menangan Shell Super untuk soal pembersihannya ya, kalau yang penulis rasakan. Kalau bedanya nggak begitu banyak lah. Mungkin kalau Shell Super 2 hari, kalau V-Power mungkin 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi rasanya penulis ingatnya itu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena V-Power butuh yang lain ya. Lebih butuh untuk meningkatkan oktannya aditifnya. Jadi kandungan bahannya difokuskan untuk meningkatkan oktan, bukan untuk membersihkan ruang bakar. Shell Super sendiri juga nggak termasuk fokus pembersihan. Shell Super sendiri itu lebih banyak di bagian pelumasnya menurut penulis. Jadi Shell Super itu lebih licin daripada V-Power. Karena banyak pelumasnya juga, sehingga Shell Super juga fuel dilutionnya lebih minim daripada V-Power. Nah, bensin yang paling membersihkan ruang bakar itu menurut penulis adalah BP92. Dan ini tidak ditiru oleh BP95. Pakai BP95 penulis nggak merasa mesin makin bersih. Mungkin pancet ya. Entah kalau sekarang resep sudah beda. Tapi itu beberapa tahun yang lalu penulis nyobanya rasanya seperti itu. Kalau BP92 tenaga itu akan mulai makin lama makin meningkat dalam jarak beberapa kilometer saja. Kalau sekarang ya penulis nggak perlu lah pakai itu ya, nggak perlu pakai BP92, nggak perlu pakai bensin Shell Super. Cukup tambahkan minyak Samin Caponta atau ya yang favorit Amanda ya, minyak margarin Amanda yang sudah diendapkan dulu garamnya. Balik lagi ya ke apa pentingnya membersihkan TB. Selama ini ya, penulis itu pernah beberapa kali mengalami brebet, dan solusi penulis itu adalah ganti bensinnya. Jadi ketika tahu motor yang berbet ya parah lah ya, tahu sendiri waktu nyoba Pertamax Turbo 95 kan parah itu ya. Yang penulis lakukan ya ganti bensin. Kalau bensinnya full, pakai solusi lain, pakai minyak Samin Caponta pernah, pakai margarin pernah, pakai minyak goreng pernah. Tapi yang paling sip itu pakai margarin atau minyak Samin Caponta. Jadi sebelumnya waktu pakai Pertamax 95, Pertamax Green ya, Pertamax Green 95 yang ada etanolnya itu. Sebelumnya ketika pakai itu kan berebetnya gak karu-karuan toh motor penulis. Solusinya apa? Tambahi minyak Samin Caponta, tambahi margarin. Dan hasilnya apa? Mulus. Enak wis. Karena penulis gak sempat ya, minyak Samin Capontanya penulis langsung keluarkan dari kemasannya sing apa 200 gram itu wis, tak plotot, olet-olet, cemplungkan ke tangki, langsung wis. Dan langsung
langsung nggak berebet lagi. Padahal kan waktu nyoba Pertamax Green 95 itu ketika digas ya moro-moro gasnya turun dewe, ngok 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 gitu kan. Nah setelah kasih minyak samin capontak beres itu. Apaan berebet kok butuh di servis throttle body? Gak ada hubungannya. Kalau berebet ya obatnya dari saluran bahan bakarnya yang perlu dicek, dari tekanan pompa bahan bakarnya yang perlu dicek. Wes pokoknya pasokan bahan bakarnya. Kalau pasokannya normal, yang dicek adalah bensinnya. Pasti ada apa-apa di bensinnya. Dan itu orangnya ngomong ngawur lagi. Dia ngomong throttle body pasti banyak debunya. Lah debunya dari mana sampai bisa muncul debu di throttle body itu? Karena penulis sendiri amati, belakangnya filter itu betul-betul bersih ya. Tapi motor penulis di mana filternya itu dicuci pakai air sabun. Karena dicuci pakai air sabun, pori-porinya jadi mengecil. Karena pori-porinya jadi mengecil, filtrasinya jadi terlalu baik lah istilahnya. Penulis nggak ngurus tenaganya berkurang karena filtrasinya terlalu bagus. Yang penting kan kondisi mesin dalamannya oke. Lagi pula kalau ada yang ngomong motor penulis lambat, ya selama ini modif cuma silek, filternya pakai dicuci air sabun, pakai cuma pro kapasitor, bensinnya pertalite ya, pertalite. Tapi penulis nggak pernah kalah lawan NMAX yang baru, lawan Vario yang baru, lawan PCX yang baru, PCX 160, Vario 160, NMAX New, Aerox, bahkan dengannya kenal Pote Racing. Padahal ini motornya pakai bensin pertalite. Artinya apa? Artinya filtrasi yang bagus itu tidak menghalangi performa. Malah penulis pakai silek yang membuat saluran udara menuju ke filter itu makin kecil. Saluran udara dikecilkan tapi tenaga makin oke. Gimana itu kan? Jadi ya orang yang merasa wah filtrasi terlalu bagus, bahkan bikin seperti sesak nafas. Ya sepeda motor jangan disamakan orang. Di sepeda motor itu masih dibukep anu-anune ekstrim-ekstrimnya ya, buktinya motor penulis nggak merasa sesak napas tuh ya. Tarikan masih enak. Dan ini penulis juga motornya ini tidak ada sejarah pernah dibuka throttle bodinya. Gak tahu dibongkar sama sekali. Motor juga umur 44 km, 44.000 km. Gak tahu dibongkar throttle body ini. Tapi ya performa masih oke tuh. Jadi jelas bahwa kunci utamanya itu adalah filter yang bagus, filtrasi udara yang bagus. Kalau memang filtrasi bawaan itu menghasilkan debu, ya berarti harus niru kayak penulis juga. Filternya dicuci pakai air sabun sehingga pori-porinya makin kecil, filtrasinya lebih bagus. Seumur hidup gak usah servis throttle body, kan sip itu. Selain ngirit juga mengurangi masalah, karena ini kebetulan motornya Yamaha. Motor Yamaha ini paling sensitif dengan servis throttle body. Banyak penyakit yang muncul karena servis throttle body. Yang sering itu RPM naik turun, atau
RPM kerendahan, RPM ketinggian. Motor penulis nggak pernah ngalami RPM naik turun. RPM rendah juga. Oh, kalau RPM rendah pernah ngalami. Tapi itu apa solusinya? Ganti busi. Jadi RPM motor penulis pernah rendah dan atau tidak stabil ya. Jadi RPM rendahnya nggak stabil, kayak kencang lambat, kencang lambat, kencang lambat. Tapi terutama ya kadang rendah sekali. Begitu dibelikan NGK Platinum, wes hilang wes masalahnya. Sekarang idlingnya betul-betul konsisten ya, deng 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 gitu. Enggak cepet lambat, enggak makin cepet terus atau makin lambat, tapi betul-betul konsisten duk-dukan nih. Cuma memang ya nggak berarti betul-betul sempurna, tapi bukan karena nggak diservis throttle body ini. Salah satu contoh ya, kalau penulis ini pakai oli yang mudah menguap, terus olinya sudah mau berakhir masa pakainya, jadi aditif wis peret ya, aditif wis mulai peret. Itu biasanya RPM motor penulis itu kalau sedang jalan gini idlingnya naik. Idling naik ini ya agak merepotkan ya. Penulis sampai sempat takut motornya jalan sendiri. Tapi begitu ganti oli normal lagi. Kalau yang masalah RPM naik ini penulis nggak pernah masukkan dalam review ya, karena ya biasanya olinya sudah bukan oli rekomendasi ya. Oli yang cepat menguap, penguapannya banyak dan mudah terbakar. Ya emang bikin masalah kan ya. Dan banyak mereka yang motornya sampai sekarang nggak ono masalah. Itu justru karena tidak melakukan servis throttle body, dan biasanya juga tidak melakukan servis CVT. Banyak ya yang ngasih tahu ke penulis ya bahwa di motor Honda itu wajib servis CVT karena sering sekali berdebu. Yang ternyata karena nggak ada filter udara di CVT-nya. Jadi solusinya kalau motornya Honda ya wes, jangan dibiarkan nggak ada filternya. Kasih sendiri, buat sendiri. Wes mboya apa carane? Mau pakai busa kayak gak penting, aliran udara nggak begitu baik gak penting. Yang penting kan udaranya kesedot iso ngalir tapi ke filter toh ya. Nggak mungkin pendinginannya kurang ya, kasih busa gitu gak popo. Dan kita nggak perlu takut busanya itu merotoli masuk ke ruang mesin, karena itu CVT. Busanya dari filter, serpihan dari busa filter itu nggak bakal mengganggu atau nggak bakal merusak, karena ya sebelumnya malah lebih parah, debune sak pirang-pirang. Jadi jelas ya, dari throttle bodinya nggak perlu diservis, CVT-nya juga nggak perlu diservis. Artinya apa? Nggak perlu bongkar-bongkar. Terus apalagi ya yang mau bakalan diservis sama mekaniknya kalau throttle body dan CVT-nya nggak diapa-apakan? Bingung orangnya.
paling cuma buka filter, dicos, wes. Nah kalau perlakuannya seperti itu, mana berani nagih ratusan ribu ya, nagih apa jenenge biaya cleaning macam-macam, servis standar, enggak akan. Mungkin nanti ditawari lain lagi, seperti misalnya engine flush, seperti misalnya carbon clean. Wes nggak usah, ngapain pakai carbon clean? Mesin bersih kan ya paling cuma 100 kilo. Emang setelah 100 kilo mau servis lagi kita? Kan ya enggak. Wong problemnya nang bensin nih. Kalau pakai bensinnya bensin BP 92, pakai Shell Super, ya nggak akan butuh carbon clean. Injektor juga nggak butuh di cleaning, karena pasti bersih. Yang masalah kan karena orang pakai bensin Pertamina, entah yang Pertalite, entah yang Pertamax, entah yang Pertamax Turbo, semuanya itu kan pembersihannya buruk sekali kan. Base carbon clean nggak butuh. Engine flush gimana? Yang namanya engine flush itu ya sama-sama nggak perlu lah. Sama-sama nggak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau sampai mesinnya berkerak, itu yang salah olinya. Kalau mau mesinnya makin bersih, solusinya apa? Ya juga dari oli. Pakai oli yang berkualitas, pakai oli yang, kalau misalnya nggak percaya sama rekomendasi penulis, cari oli sing ono logo API-nya. Kalau mau untuk motor lagi, ya silahkan cari oli logo API sing iso untuk motor lagi. Pasti ada lah. Walau nggak ono tulisannya Jaso MA, pasti ada lah. Nggak usah lihat harga, tapi lihat logo API. Kalau harganya mahal ratusan ribu, tapi gak ono logo API ini, lebih aman nggak usah. Walau ya mungkin ono sing sumpah enak. Kalau mau untuk bersihkan mesin, pakai oli logo API. Lebih baik lagi kalau yang bahannya grup 1. Tapi masalahnya oli grup 1 cuma tinggal meseran tok. Wes, jadi sebenarnya wes nggak ada alasan lah untuk melakukan servis throttle body, servis CVT, engine flush, carbon clean, nggak butuh. Kalau sampai ada yang ngomong kotor throttle bodinya, banyak debunya, jadi merebet, itu kita malah harus hati-hati. Jangan-jangan filter yang dijual orangnya itu adalah filter yang sengaja bikin throttle bodinya kotor. Dan bisa jadi itu juga mengapa orang itu sangat memuja-muja filter Verox. Padahal ya filter Verox itu wes cobaan lah lepasin filter udaranya bawaan motor itu lepas. Emang tenaganya nambah piro? Penulis pernah coba, efeknya malah negatif, karena ya itu malah jadi banyak debu. Begitu debunya jadi banyak, wes gak butuh lama, 10 km, 20 km wes kerasa tenaganya hilang, tenaganya gak ono. Nah pasti ya orang-orang yang mengharuskan servis throttle body itu juga adalah orang yang sama dengan orang-orang yang menganjurkan tambah tenaga pakai filter Verox gitu ya. Padahal ya aslinya gak ada efek. Dibanding silek ya jauh lah kalau untuk motor penulis ya, karena motor penulis standar.
Betotane ada. Silek padahal saluran udara duknya itu dikecilkan dari asalnya 3 cm jadi cuma 1,8 cm. Panjang aslinya kira-kira 10 cm, dijadikan 20 cm. Malah tambah enak tarikannya. Top speed ya tetep, ngelawan angin ya malah tambah kuat. Padahal itu kecepatan 105 ngelawan angin ya. Motor NMAX New nya kalah, gak kuat ngelawan angin. Apa meneh ADV, PCX juga sama. Jadi ya sayangnya banyak penipu-penipu gitu ya, yang membuat orang itu jadi menghabiskan uang untuk sesuatu yang nggak perlu. Kalau orangnya itu nggak ngikutin rekomendasinya dia, itu malah mesin jadi lebih awet, nggak keluar uang banyak. Tapi begitu ngikutin rekomendasinya dia, malah motor jadi sering turun performanya, yang harus diservis lagi dengan biaya ratusan ribu untuk bisa oke lagi. Jebakan maut ya. Tapi herannya ya, jebakan maut ini wis betul-betul memasyarakat sehingga orang sudah merasa oh normal, padahal ya aslinya enggak. Jadi lucu juga ya ketika ada orang yang Gojek terutama yang membandingkan antara motor matic dengan motor bebek ya. Dia salah satu alasannya mengapa menyebut motor bebek itu lebih baik kalau untuk ngojek, kalau untuk ojek online, adalah karena motor bebek minim perawatan. Sementara itu dia ngomong kalau motor maticnya perlu perawatan. Yang nggak dia sebut adalah motor bebeknya adalah motor bebek Yamaha, yang kalau diserviskan nggak bakal di apa-apain biasanya kalau di Yamaha. Sementara itu motor maticnya adalah motor matic Honda yang kalau setiap kali servis bisa 500.000. Ya jauh lah, karena memang orangnya sudah tercuci otak harus servis. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.